Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak-bapak Ibu yang dimuliakan Allah, malam ini kita membahas satu tema, yaitu urgensi pemimpin dalam perspektif Islam. Artinya pentingnya seorang pemimpin dalam perspektif Islam. Sampai-sampai dalam satu hadis Rasulullah SAW mengabarkan, qala Rasulullah SAW, sab'atun yudhilluhumullah fid dhilli yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 orang yang akan mendapatkan naungan nanti di yaumil qiyamah, yang pada saat itu tidak ada naungan lagi kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antaranya, yang pertama, al-imamul adil, imam yang adil, pemimpin yang adil. Itu yang salah satu dari 7 yang akan mendapatkan naungan dari sisi Allah, yang pada saat itu tidak ada naungan lagi kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, implikasinya pemimpin itu sampai tidak hanya kehidupan dunia tapi kehidupan akhirat. Itu dampaknya. Jadi ini sesuatu yang sangat penting sekali, kepemimpinan di dalam Islam. Bahkan ulama-ulama ahli ilmu, jadi ahli ilmu itu mengambil satu khulasah kesimpulan, memilih pemimpin dalam Al-Quran dan As-Sunnah di dalam Islam itu masuk wilayah akidah, bukan muamalah. Berarti ini kan sesuatu yang prinsip. Makanya kenapa di dalam Al-Quran hampir 19 ayat Allah Subhanahu wa taala mengharamkan memilih pemimpin kafir. Diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata di Indonesia ini gimana ya Pak, kualitasnya kita bisa melihat di waktu Pilgub di Jakarta ya kan? Jadi padahal banyak ustadz, ulama, kiai yang menyampaikan pasal ini, ya kan? Tentang haramnya memilih pemimpin kafir. Tapi pada saat Pilgub di DKI Jakarta yang milih Ahok, umat Islam ya banyak. Tidak hanya banyak Pak, banyak. Ya. Tapi ternyata
Yang milih Ahok itu di baliknya ada apa? Min amplop ibn fulus. Itu rata-rata umat Islam. Itu di Jakarta. Bapak tahu sendiri. Mayoritas yang memilih orang kafir itu di baliknya ada fulus. Itu yang terjadi di Jakarta. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Padahal Allah mengharamkan. Dan kalau sudah diharamkan oleh Allah itu nggak boleh ada apa namanya? Ada ungkapan-ungkapan yang lain, ada alasan-alasan yang lain, tidak boleh. Itu sudah qat'i, sudah sesuatu yang aksioma kalau bahasa Indonesia itu, ya, ketetapan yang tidak bisa dirubah. Hampir 19 ayat Allah tegaskan, Allah haramkan memilih pemimpin kafir. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah sekarang bagaimana realitas, ya, realitas kehidupan berbangsa dan bernegara, ya. Contoh, kita lihat di Jakarta, ini contoh. Di Jakarta itu ada pusat perzinahan, pusatnya zina, gitu. Tapi ini pusat perzinahan pejabat tinggi negara. Itu namanya Hotel Alexis. Itu bukan rahasia lagi. Itu tempat perzinahan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat tinggi negara seluruh Indonesia. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bagaimana respon umat Islam di Jakarta? Habib Rizik Syihab seorang ulama. Akhirnya beliau tegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Beliau gerakkan masanya untuk menutup Hotel Alexis. Kenapa? Karena beliau takut akan peringatan Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah yaqulu lakum muru bil ma'ruf wa nahawna 'anil munkar. Qabla an tadfala ujibu lakum wa tas'aluni fala utikum fi fara'ansu." Hai manusia, sesungguhnya Allah menyuruh kepada kamu, ajak manusia untuk berbuat yang ma'ruf, berbuat yang baik, dan cegah dari yang munkar, supaya jangan sampai terjadi satu masa di mana kalian berdoa kepada Allah, Allah sudah tidak lagi mendengarkan doa-doa kalian. Di mana kalian mohon pertolongan pada Allah, Allah sudah tidak lagi merespon permohonan kalian. Dan masa itu akan terjadi bukan lantaran kalian meninggalkan sholat, bukan lantaran kalian meninggalkan puasa, bukan. Tapi masa itu bisa terjadi jika kalian meninggalkan posisi duniawi kalian, yaitu sebagai pengemban amar ma'ruf nahi munkar. Ini yang ditakutkan oleh Habib Rizik Syihab. Akhirnya bergerakkan masa untuk menutup Hotel Alexis. Apa yang terjadi? Yang terjadi korban bentrok antara masa Habib Rizik dengan polisi, ya kan? Korbannya banyak, dan itu bertahun-tahun, lama sekali, tidak pernah kelar. Tapi begitu Pak Anies Baswedan menjabat sebagai gubernur, cukup dengan tanda tangan, selesai sudah. Berarti pemimpin dengan ulama, arti pemimpin sebuah pemerintahan dengan seorang ulama lebih strategis daripada seorang ulama, ya kan? Cukup dengan tanda tangan dan tanpa korban, langsung diamankan oleh kepolisian, ya kan? Langsung. Ini pentingnya seorang pemimpin itu seperti itu.
Di dalam Islam, pemimpin sebuah pemerintahan itu ya dengan begitu mudah menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Contoh lagi, nggak usah jauh-jauh, di Malang, ya kita punya pemimpin Pak Wali Kota, Ustadz lagi, Pak Setiaji, ya kan? Ustadz beliau bisa ceramah ke sana kemana. Tapi ini kan berarti kualitas pemimpin. Begitu ada acara, ya, apa itu? Sesajen dan 1000 dupa. Padahal ini syirik akbar, kemungkaran yang paling mungkar di dunia. Ternyata kualitas seorang pemimpin dipertaruhkan, ya kan? Ini Pak. Kenapa di Malang bisa terjadi? Karena kualitas pemimpinnya. Ini yang terjadi. Malah yang menang ketua DPRD. Ketua DPRD-nya orang Hindu, Pak Mahdi. Itu yang menang, yang bisa menyelenggarakan acara sesajen dan 1000 dupa. Setelah acara sesajen dan 1000 dupa berhasil, lanjut kesirikan lagi, apa? Acara ogoh berhasil. Ini tuh Pak. Jadi tadi saya sampaikan tadi pentingnya urgensi seorang pemimpin. Tapi pemimpin yang mana gitu kan ya? Pemimpin yang berkualitas, pemimpin yang mampu menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Contoh lagi, di Jakarta itu dijebol kedaulatan Republik Indonesia lewat 2 proyek besar, yaitu proyek Mekarta dan proyek reklamasi. Siapa yang berani menuntut proyek Mekarta dan proyek reklamasi yang ingin menjebol kedaulatan negara? Presiden atau gubernur? Gubernur. Presiden tidak bisa berbuat apa-apa. Yang bisa berbuat adalah Pak Anies Baswedan. Berarti pemimpin yang berkualitas itu yang sangat penting, urgensinya, pentingnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, inilah yang sering disebut di dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih tentang as-sirah bainal haq wal batil, pertarungan antara al-haq dan batil. Itu akan senantiasa ada, kata Allah dan Rasulnya, sampai yaumil kiamat. Bertarung antara pembela al-haq dan pembela kebatilan. Ini akan senantiasa ada sampai yaumil kiamat, tidak akan pernah selesai. Selama kita menjalani hidup di dunia ini, al-haq dan al-batil ini senantiasa berperang. Kebenaran dan kebatilan akan senantiasa berperang. Apalagi Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, terutama masalah pemimpin. Ini peperangannya dahsyat sekali. Dan setelah tadi Bapak Ibu saya ajak ke Indonesia, dan sekarang Bapak Ibu saya ajak ke dunia internasional. Bagaimana pentingnya seorang pemimpin muslim. Kalau bahasa kita pemimpin ideologis, ya kan? Kalau pemimpin ideologis itu berarti itu tadi Pak, berarti dia kualitas, ya kan? Tidak hanya sekedar ustaz. Bapak-bapak, Pak, tidak hanya sekedar ustaz. Tadi kenapa saya kau menyatakan tidak sekedar ustaz? Karena di Malang ini sempat geger. Di Malang ini sempat geger. Namanya Ustadz Fakhrul Razi. Itu sempat viral di kota Malang. Ustadz Fakhrul Razi. Ya, rumahnya di belakang RST, Rumah Sakit Suprapo. Rumahnya di belakang RST. Masya Allah, beliau bacaannya luar biasa, the best, korek,
beliau seorang qari, dan beliau seorang ustaz penceramah yang bagus. Ini qadarullah, beliau diuji oleh Allah dengan penyakit diabetes, sehingga akhirnya sampai kalau diabetes itu otomatis dia harus insulin, dia harus suntikan. Ya mungkin karena kejenuhan. Satu saat dia ikut dirampal itu kegiatan apa? Senam apa itu? Cina itu, Tai Chi ya? Tai Chi. Ya, senam Tai Chi. Nah, dia ikut senam Tai Chi, ya, ternyata ada perubahan penyakitnya, ada perubahan. Sampai akhirnya ketemu suhunya itu ini gurunya Tai Chi, ya. Nah akhirnya bergaul. Makanya kenapa Pak? Rasulullah mengingatkan, kalau Rasulullah SAW, al-mar'i ala dini khalili, falyanzur ahadukum man yukhalil. Agama seseorang tergantung agama temannya. Maka salah seorang di antara kalian harus melihat dengan siapa dia bergaul. Jadi bid'ah, lingkungan, teman itu sangat cepat perubahan, merubah karakter, merubah akhlak saudara. Tiba-tiba dia berubah. Nah dia ini kerjanya penghulu KUA di Kementerian Agama Pasuruan, ya, tapi rumahnya di belakang RST, Rumah Sakit Sukun. Nah otomatis kan Pak, karena dia sebagai pegawai negeri di KUA, dia banyak menikahkan orang, ya kan? Bahkan memberikan khutbah nikah, luar biasa, ceramahnya bagus. Jadi dia penceramah diundang ke sana kemari, apalagi kalau baca Al-Quran, masya Allah, mahrosnya, ya tajwidnya, masya Allah, luar biasa. Ya Allah, tiba-tiba istrinya mengabarkan bahwa dia keluar dari Islam, murtad, dia masuk ke Hindu. Tapi dia tetap dalam pekerjaannya sebagai penceramah, qari di Kementerian Agama. Tetap tanya, orang lain tanya, sampai jamaah saya, Pak Hamid itu yang dokter di rumah sakit Supraun, tanya, dia coba ke rumahnya, Tuhan itu kan pekerjaan, itu pekerjaan suami saya sebagai penceramah, qari, qiraah, sama penghulu, itu pekerjaan. Padahal sudah berubah jadi Hindu. Sampai meninggal ngaben, Pak, dibakar, ngaben sampai meninggal. Naudzubillah minal. Akhirnya apa yang terjadi, Pak? Otomatis yang pernah dinikahkan itu nikah ulang, Pak. Batal kan? Seorang Hindu menikahkan orang, jadi yang pernah dinikahkan oleh beliau nikah ulang, Pak. Nikah ulang semuanya. Ini sempat geger, Pak, di Malang. Itulah terjadi. Naudzubillah minal. Jadi sampai di ngaben, sampai ngaben. Ya. Apa kalau di krematorium, ya, krematorium dibakar. Naudzubillah minal. Dari sini bapak-bapak, ibu-ibu, kita terus akhirnya melakukan muhasabah. Ternyata untuk istiqomah itu berat. Untuk istiqomah itu berat. Makanya kenapa kita mohon terus kepada Allah, yanzil rabbuna ila sama'i dunya thulutsal akhir. Allah turun di langit bumi pada sepertiga malam, 2/3 malam akhir. Dan Allah menantang, siapa yang berdoa akan aku kabulkan, siapa yang mohon ampun akan aku ampuni, siapa yang mohon pertolongan akan aku beri pertolongan.
Maunya pada saat sujud akhir, saat kita sholat tahajud, selesai baca tasbih Subhana Rabbil A'la atau Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli, lanjutkan 3 doa. Allahumma inni as'alukal husnal khatimah, ya Allah berilah aku akhir yang husnul khatimah. Yang kedua, Allah marzuqni taubatan nasuha qabla maut, ya Allah berilah aku rezeki berupa taubatan nasuha sebelum kematianku, ya Allah. Kemudian yang ketiga, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi 'ala din, ya Allah Engkau yang bolak-balikkan hati, teguhkan hati hamba-Mu ke dalam agama. Jadi dari apa yang berita yang saya sampaikan ini, ternyata untuk istiqomah itu berat. Makanya kita terus jangan lupa doa, termohon kepada Allah. Kenapa? Kita ini kan nggak tahu Pak, kita belum ada jaminan apakah nanti pada saat kita menghadap Allah, pada saat menghadapi sakaratul maut, kita tetap istiqomah. Kan masih tanda tanya. Ya. Oleh karena itu kita harus mohon kepada Allah, ya Allah berilah aku akhir yang husnul khatimah. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan. Nah, ini tadi cerita yang agak ngalor ngidul. Jadi saya balik lagi terhadap keurgensi pemimpin Islam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tadi sudah saya gambarkan di Indonesia, baik di Jakarta maupun di Malang. Ya kan? Nah sekarang Bapak Ibu saya ajak ke luar negeri, yaitu ke kawasan dunia Islam yang lain, yaitu yang sekarang jadi inspirasi dunia Islam termasuk Indonesia, yaitu Turki. Ya, Turki. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saat Presiden Amerika dipegang oleh bapak dan anak ini, pertama George Bush, kemudian anaknya George W. Bush. Jadi ada 2 penasihat Presiden Amerika. Yang pertama Profesor Samuel Huntington, ini orang Yahudi yang cukup militan. Kemudian Profesor Francis Fukuyama, ini orang Jepang tapi warga negara Amerika, dijadikan sebagai penasihat Presiden Amerika pada masa George Bush dan anaknya George W. Bush. Jadi 2 penasihat Presiden Amerika ini, yang pertama memberikan satu nasihat, bahkan dia tulis sebuah tesis diberi judul The Clash of Civilization, benturan peradaban antara Barat dan Islam. Kalau tadi bahasa kita itu apa? Perang antara al-haq dan batil. Nah orang Yahudi ini, ya kan, benturan antara Barat dan Islam, peradaban Barat dan peradaban Islam. Jadi saja dia nyontoh apa diri, ya kan? Teorinya itu nyontoh kita, tapi bahasanya lain. Bahasanya the clash of civilization, benturan antar peradaban. Nah kalau kita kan as-sirat bainal haq wal batil, pertarungan antara al-haq dan batil. Kemudian Profesor Francis Fukuyama, dia tulis sebuah, dan ini menasihati Presiden Amerika. Dia memunculkan satu buku diberi judul The End of History, yaitu akhir sebuah sejarah. Jadi teori akhir sejarah. Jadi Profesor Francis Fukuyama ini mengatakan bahwa pertarungan antara Barat dan Islam dimenangkan oleh Barat, sehingga sekarang ini sejarah berakhir dengan kemenangan Barat. Ya, dengan kemenangan Barat. Buktinya apa? Sistem politik demokrasi liberal dijadikan sistem politik seluruh dunia, termasuk Indonesia. Ya kan? Ini realitasnya. Tapi, anehnya Pak, dia kan mengatakan bahwa sejarah berakhir, tapi dia masih takut. Nah ketakutannya ini, ketakutan Profesor Francis Fukuyama ini diungkapkan di majalah Newsweek edisi Desember 2001 sampai Februari 2002. Dia katakan bahwa satu-satunya solusi untuk menumpas Islam terang-terangan, jadi tanpa tejengan-tengan, untuk menumpas Islam dan menggiring dunia pada sekularisme,
sehingga mereka bisa hidup damai di bawah naungan modernisme sekuler adalah dengan menghancurkan kaum muslimin dengan kekuatan militer. Berarti ini kan jaga cacing aling-aling, cedok wel-wel, artinya nggak pelincat-pelintut itu. Jadi terus terang hancurkan dunia Islam dengan kekuatan militer. Nah, bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, pada saat itu kan fulusnya Amerika kan masih kuat. Pada saat dua presiden ini, Presiden George Bush sama anaknya George W. Bush. Akhirnya pada saat pasca Black September ini, 9/11 itu, George Bush langsung memproklamasikan diri, this crossing, this war on terrorism is going to take long time. Ini perang salib, dan perang salib itu membutuhkan waktu yang lama. Jadi terus terang juga, ini era perang salib, dan perang salib itu membutuhkan waktu yang lama. Akhirnya bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah, pada masa George Bush, mana yang dijadikan sebagai sasaran tembak? Afghanistan pertama. Kalau putranya melanjutkan ayahnya, Irak, ya kan? Irak. Hampir 1,5 juta umat Islam dibunuh lewat peperangan yang dilakukan oleh George Bush dan anaknya George W. Bush. Nah, bapak ibu yang dimuliakan Allah, tapi akhirnya untuk menghadapi ini, Allah munculkan seorang pemuda yang dulu sudah pernah saya sampaikan di Afghanistan. Seorang pemuda dari Palestina. Beliau adalah Syekh Abdul Azam rahimahullah. Masya Allah, beliau bangkitkan semangat perjuangan kaum muslimin di Afghanistan. Dan strateginya ya strategi jadul, ya, strategi jadul. Senjatanya juga senjata jadul. Tapi Syekh Abdul Azam rahimahullah meyakinkan umat Islam di Afghanistan waktu kalau menghadapi Uni Soviet luar biasa, ya kan? Bisa berhasil menghancurkan Uni Soviet yang dipimpin oleh Syekh Abdul Azam. Tapi begitu menghadapi Amerika, karena ternyata Amerika nggak mau sendiri, Pak. Memang Allah sudah kasih kabar, orang-orang kafir itu kalau memerangi umat Islam pastinya ngeroyok, Pak. Nggak pernah sendiri, itu nggak pernah. Itu Allah sudah ngabarkan. Jadi ternyata kenyataan di lapangan. Kalau orang-orang kafir itu memerangi umat Islam pasti ngeroyok. Nggak pernah itu nggak pernah. Pasti ngeroyok. Akhirnya Amerika minta bantuan NATO. NATO itu kan 40 lebih negara Eropa, ya kan? Semua negara bantu Amerika untuk menghadapi mujahidin Taliban yang dipimpin oleh Syekh Abdul Azam rahimahullah. Dan Syekh Abdul Azam ini meyakinkan, wa man nasru illa min indillahil azizil hakim. Kemenangan itu datangnya dari Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Sehingga sampai Syekh Abdul Azam rahimahullah itu menulis satu kitab kecil, diberi judul, ya kan? Diberi judul ya Allah, kalau lupa saya, Ayatul Rahman fil Jihad Afghan. Jadi ayat-ayat Allah yang Maha Rahman di tengah-tengah jihad Afghanistan. Beliau tulis dalam kitab kecil itu sesuatu yang nggak masuk akal, tapi Allah tunjukkan kekuasaannya. Sehingga akhirnya Bapak Ibu tahu sendiri, hampir 20 tahun peperangan, sampai Menteri Luar Negeri Amerika Hillary Clinton mengumumkan, kami akan membangun kekuatan yang terbesar untuk menghadapi mujahidin Taliban. Amerika, 40 lebih negara-negara NATO, Rusia, ditambah lagi Iran, berarti di 4 kekuatan digabung jadi satu. Nah, Amerika, NATO, Rusia, Iran gabung jadi satu untuk menghadapi mujahidin Taliban.
strateginya menjadi Taliban? Ya Allah, mundur. Strateginya mundur. Tujuannya apa? Supaya mereka ini, 4 kekuatan ini masuk semua, jangan di pinggir, supaya masuk ke tengah. Sehingga akhirnya terpancing juga. Bahkan sampai komandan ini yang petinggi-petinggi di Pentagon Amerika, dia katakan mujahidin Taliban kalah sebelum perang. Sudah diumumkan kalah sebelum perang karena mundur. Nggak tahunya itu strategi, Pak. Begitu tentara pasukan elit Amerika, negara-negara NATO, Rusia, Iran masuk ke dalam kandangnya di Afghanistan, baru mujahidin Taliban bangkit. Sehingga tiap hari, Pak, pesawat-pesawat militer Amerika, negara-negara NATO, semua wirawiri. Apa wirawirinya? Bawa mayat, ulang balik tiap hari. Bawa mayat pasukan elit Amerika, NATO, semuanya. Akhirnya masuk ke 20 tahun, ya, semua pejabat tinggi Amerika di Pentagon angkat tangan. Kami mengakui ketangguhan mujahidin Taliban. Sehingga akhirnya Bapak-bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di tengah-tengah sampai Amerika menyatakan kalah, Amerika melakukan sebuah konspirasi pergerakan intelijen. Jadi mobilnya Syekh Abdul Azam, di bawahnya dipasang bom. Pas yaumul Jumat, saat beliau sholat Jumat bersama 2 putranya, saat sholat Jumat. Dan kan di Afghanistan kan tidak ada, Pak. Yang punya alat detektor itu kan Amerika, negara kan. Yang Afghanistan senjatanya aja jadul, apalagi punya detektor. Jadi tidak nyangka. Tapi itulah, insya Allah itu qadarullah. Syekh Abdul Azam sesuai dengan cita-citanya ingin mati syahid. Dikira Amerika ini menganggap kalau pemimpin umat Islam itu dibunuh, selesai, ya kan? Itu ngiranya, dan taunya semakin sengit peperangannya. Sampai akhirnya Amerika angkat tangan, tidak mampu menghadapi ketangguhan mujahidin Taliban. Sehingga akhirnya peperangan selama 20 tahun dimenangkan oleh mujahidin Taliban. Dan akhirnya begitu mujahidin Taliban menang peperangan selama 20 tahun, sehingga pampasan perangnya luar biasa juga, ya. Bapak tahu sendiri, ya, pesawat-pesawat canggih, persenjataan canggih, bahkan itu emas-emasnya kan, batangan-batangan emas milik Amerika itu jadi ghanimah, ya kan? Jadi ghanimah rampasan perang mujahidin Taliban. Sehingga luar biasa, ya, Pak. Itu sehingga akhirnya dalam waktu singkat mujahidin Taliban ini menjadi kekuatan dunia nomor 3. Sehingga akhirnya analis militer seluruh dunia itu mengambil satu kesimpulan. Sekarang di seluruh dunia ada 3 kekuatan. Yang pertama, pasukan salib Eropa. Yang kedua, mujahidin Taliban. Dan yang ketiga, negara-negara Kristiani yang berkoalisi dengan Zionisme internasional untuk menyongsong Mesia. Ini 3 kekuatan dunia. Ini yang menganalisis ini pakar-pakar orang kafir, bukan musyrik, mengakui. Sampai akhirnya Indonesia sudah Pak, kadung. Tapi akhirnya ya malu sendiri Indonesia. Indonesia kan waktu itu kan sangat anti terhadap mujahidin, ya kan? Sangat anti. Karena apa? Indonesia waktu itu masih perang melawan teroris, ya kan? Proyek teroris kan masih luar biasa di Indonesia. Sehingga akhirnya begitu mujahidin Taliban menang, langsung pejabat-pejabat tinggi di Indonesia itu memberikan statement, hati-hati akan terjadi peningkatan radikalisme di Indonesia karena menangnya mujahidin Taliban. Tapi begitu 2 minggu, kalau udah 1 minggu, ternyata ekspor Indonesia ke Afghanistan naik drastis 350%.
Sehingga akhirnya pejabat-pejabat tinggi Indonesia berubah statementnya. Oh ternyata Afghanistan saudara kami. Coba, berarti karakter pejabat Indonesia itu kan matrek ya. Matrek. Jadi kalau untung itu baru saudara kami. Kalau nggak untung itu musuh kami. Jadi ternyata ekspor Indonesia ke Afghanistan pasca Afghanistan menjadi sebuah negara merdeka naik drastis 350%, dan itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Bu Retno. Sehingga akhirnya padahal Mabes Polri itu sudah memberikan larangan tidak boleh mengibarkan bendera ar-Royah, bendera Rasulullah di seluruh wilayah Indonesia. Ini Mabes Polri, siapa yang mengibarkan bendera Rasulullah yang ar-Royah itu, yang warna putih, kemudian tulisannya La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, nanti akan masuk penjara. Nah, kira-kira berani nggak sekarang Mabes Polri menurunkan bendera Rasulullah yang ada di kedutaan Afghanistan yang di Jakarta? Berani nggak? Ya. Makanya kenapa pakar-pakar luar negeri itu, terutama golongan kafir itu mengatakan ada 3 kekuatan ini yang merubah mindset dunia, cara pandang dunia. Afghanistan, Masya Allah. Bapak tahu sendiri kan bagaimana umat Islam Afghanistan pulang dari haji kan masih ada sisa duitnya. Itu resmi diserahkan oleh negara kepada umat Islam Afghanistan. Sementara Indonesia gagal berangkat karena duitnya digunakan untuk bangun tol, ya kan? Tapi akhirnya sekarang ada pengumuman ternyata jalan tol itu sekarang bukan duitnya negara, itu duitnya utang. Terus kemana tuh jana haji itu? Ya kan, sampai gagal Indonesia, sampai gagal kan, pernah kan itu gagal, tidak diberangkatkan haji karena duitnya nggak ada. Sehingga akhirnya pemberangkatan yang kedua dinaikkan sampai 4 kali lipat kan, pertama sampai 60 juta pertama kan, tapi geger itu kalangan DPR marah, ya kan, akhirnya turun sampai 45 juta karena duitnya nggak ada, sudah dipakai oleh negara. Saya terus bayangkan Pak, terus dana abadinya haji itu kemana? Karena ada dana abadi itu kan kemana? Terus entek kabeh. Sementara yang nanda tangan itu kan waktu itu kan ketua MUI. Nah ketua MUI-nya sekarang jadi wakil presiden. Itu ditanya oleh wartawan, saya waktu itu tanda tangan tidak sadar. Gak sadar. Astagfirullah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Nah, itulah gambaran. Jadi ternyata akhirnya 9 utusan Afghanistan terbang ke Jakarta, diterima oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Pak Yusuf Kala. Itu sinyal loh Pak, sinyal itu. Jadi kedatangan 9 utusan dari Afghanistan ke Indonesia diterima oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Pak Yusuf Kala waktu itu sinyal. Sinyalnya apa? Contoh aku ngadepi 2 negara superpower itu cukup dengan jihad fisabilillah, ya kan? Nah, ittiba kepada Rasulullah, dakwah dan jihad. Nah sekarang bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah, akhirnya Syekh Abdul Azam meninggal di bom. Inilah bagaimana takutnya Barat terhadap pemimpin mujahidin, yaitu Syekh Abdul Azam rahimahullah. Nah sekarang bagaimana dunia Islam yang lain? Turki, Turki, yaitu Presiden Tayyip Erdogan. Gimana Turki? Ternyata bagaimana cara strategi Amerika untuk menghabisi Presiden Turki Tayyip Erdogan? Amerika menyiapkan dana 3 miliar US dollar untuk membeli militer Turki. Kurang lebih berapa itu? Kurang lebih sekitar 104 militer. 104 militer
yang dibeli oleh Amerika dengan biaya 3 miliar US dollar. Kenapa? Pemimpin Muslim itu bagi Barat itu sesuatu yang sangat menakutkan. Pemimpin ideologis itu sangat menakutkan. Akhirnya ketika Presiden Turki Tayyip Erdogan liburan, beliau langsung di tempat hotel Marmaris, artinya ada waktu liburan. Nah, pada saat baru 20 menit nyampe di hotel Marmaris, itu hotel bintang 5. Alhamdulillah, wa makar Allah, Allah khairul makirin. Mereka membuat makar, tapi Allah balas makar mereka dan Allah sebaik-baik membuat makar. Ternyata kekuatan militer Turki itu sudah siap akan merudal hotel tempat Tayyip Erdogan menginap di situ. Akhirnya alhamdulillah 20 menit setelah beliau tiba langsung evakuasi, langsung terbang. Dan qadarullah beliau pakai pesawat komersial, bukan pesawat kepresidenan, pesawat komersial, pesawat sipil. Sehingga akhirnya gagal dirudal di mana, di hotel Marmaris. Langsung digerakkan pesawat jet F-16. Nah, pada saat itu langsung sudah dikunci, Pak. Kalau pesawat itu sudah dikunci, itu berarti siap ditembak. Nggak tahunya Presiden Tayyip Erdogan bukan naik pesawat kepresidenan, tapi naik pesawat sipil. Dan itu larangan pada hukum internasional. Akhirnya gagal pembunuhan dengan pembiayaan dari Amerika 3 miliar US dollar. Nah, ternyata berlanjut Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, gagal, gitu kan? Setelah gagal, ternyata tepat 15 Juli 2016 kembali lagi Amerika menggerakkan militer Turki. Karena militer Turki itu belum diislamisasi penuh oleh Tayyip Erdogan, masih banyak yang sekuler, Pak. Karena tinggalan dari yang dulu. Akhirnya seluruh fasilitas negara langsung dikudeta militer. Semua sudah dikuasai militer. Stasiun televisi, stasiun radio, bahkan pusat-pusat strategis negara sudah dikuasai. Tapi Masya Allah, Tayyip Erdogan cukup dengan HP. Beliau telepon video call, minta kepada rakyat Turki untuk mengumandangkan adzan. Waktu itu 15 menit sebelum adzan pertama, berarti adzan tahajud, ya kan? 15 menit sebelum adzan itu Presiden Turki Tayyip Erdogan minta di seluruh Turki dikumandangkan adzan. Apa Pak adzannya? Bukan hanya ala sholat, hayya alal jihad, hayya alal jihad, hayya alal jihad. Seluruh Turki, sehingga akhirnya jutaan rakyat Turki turun ke jalan untuk menghadapi tank-tank yang digerakkan oleh tentara-tentara Turki yang pengkhianat ini. Masya Allah. Jadi Bapak kalau lihat videonya itu, Pak, caranya satu tank itu, Pak, ya, bukan lewat depan. Kalau lewat depan ini pulau Parang Depok itu, dan pada macam senjatanya kan di depan, tapi lewat belakang. Jadi umpama sak tank ini sak RT, Pak, wong sak RT merubut dari belakang, ya sehingga tidak bisa bergerak, ya kan? Kekerumun manusia, sehingga nggak bisa dia berbuat apa-apa. Jadi jutaan itu, tapi korbannya 260 orang meninggal menghadapi militer, dan 2.200 rakyat Turki luka-luka. Alhamdulillah 5 jam kudeta militer yang dilakukan tentara Turki berhasil digagalkan. Alhamdulillah 15 Juli 2016 itu Presiden Turki Tayyip Erdogan mampu dalam hitungan 5 jam dibantu rakyatnya kaum muslimin, alhamdulillah berhasil menghentikan kudeta militer. Sampai akhirnya Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, nah akhirnya
selamatlah Presiden Turki. Dan alhamdulillah akhirnya beliau terus melakukan gerakan ini, 3 gerakan: sholat subuh berjamaah, gerakan sholat subuh berjamaah, gerakan zakat infak sedekah, dan gerakan silaturahim antara umat ke ulama, antara ormas Islam dengan ormas Islam, antara umat Islam dengan umat Islam. Alhamdulillah bisa merubah Turki dalam waktu bersekian tahun, berubah. Alhamdulillah akhirnya kekuatan Islam di Turki luar biasa, sampai militernya juga alhamdulillah terislamisasi oleh gerakan Erdogan. Strategi Erdogan itu masuk sistem demokrasi liberal, tapi bukan sebagai goyah, tapi sebagai sarana untuk melakukan islamisasi semua lini kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu strateginya. Makanya seluruh dunia Islam sekarang ada 2. Kalau lewat dakwah dan jihad, itu kita contoh Afghanistan. Kalau lewat strategi bukan menjadikan tujuan tapi sebagai wasilah, itu kita mengikuti Presiden Turki Tayyip Erdogan. Jadi ada 2 contoh gerakan Islam di seluruh dunia. Dan Indonesia sekarang alhamdulillah mencoba meniru Tayyip Erdogan, insya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, akhirnya 15 negara yang ternaung dalam National Intelligence Council itu melakukan riset. Ternyata start 2020 akan terjadi New Islamic Caliphate, yaitu bangkitnya pemerintahan Islam yang bisa menghadapi, melakukan perlawanan terhadap Barat. Dan itu akhirnya apa yang dihasil riset dari 15 negara yang tergabung dalam Dewan Intelijen Nasional Amerika ini ternyata benar. Bulan Juli 2020 Presiden Turki Tayyip Erdogan meluncing Hagia Sophia dijadikan masjid. Allahu Akbar. Itu benar-benar gegap gempita seluruh dunia itu, Pak. Tapi yang negara-negara Barat mengakui ini tidak bisa dibendung. Ini tidak bisa dibendung. Dia ngakui, Pak. Terutama Direktur National Intelligence Council Robert Hensing ini, dia katakan ini kebangkitan Islam tidak bisa dibendung. Dan akhirnya Turki memunculkan sebuah pemerintahan Islam yang bisa menandingi pemerintahan Barat. Dan akhirnya setelah Turki, Malaysia, Anwar Ibrahim, dan mudah-mudahan setelah Malaysia, Indonesia, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya kira gitu, insya Allah. Bulan depan kita lanjutkan kembali. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.